Halo semuanya, perkenalkan saya Nindi Elostari dengan NPM A1A025021 kelas 2A Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi di dalam video ini saya akan mempraktekkan video pidato. Silakan untuk teman-teman menyimak dan melihat atau menonton video pidato saya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehingga bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang sebuah program yang akhir-akhir ini sering kita dengar, yaitu makanan bergizi gratis atau MBG, yang menimbulkan banyak pro dan kontra di tengah masyarakat. Teman-teman sekalian, kalau kita pikirkan secara sederhana, makan adalah kebutuhan dasar setiap manusia, apalagi bagi kita sebagai pelajar. Makanan bukan hanya sekedar untuk kenyang, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap energi, konsentrasi, dan semangat belajar. Nah, dari situlah muncul gagasan program makan bergizi gratis ini dari sisi yang mendukung. Banyak yang menilai program ini sebagai langkah yang sangat baik. Kenapa? Karena masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup. Bahkan kita sering mendengar istilah seperti stunting atau kekurangan gizi yang bisa berdampak pada pertumbuhan dan kecerdasan anak. Dengan adanya MBG, anak-anak bisa mendapatkan makanan yang layak dan bergizi secara rutin. Ini tentu sangat membantu, terutama bagi keluarga yang ekonominya terbatas. Orang tua jadi sedikit lebih ringan bebannya karena tidak perlu terlalu khawatir soal bekal anaknya. Selain itu, siswa yang kenyang dan sehat biasanya lebih fokus saat belajar di kelas. Jadi, secara tidak langsung, program ini juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, teman-teman di balik semua manfaat itu, tidak sedikit juga yang kurang setuju. Kenapa? Karena program ini salah satu alasan yang paling sering dibahas adalah soal anggaran. Program ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan ada kekhawatiran bahwa dana tersebut bisa membebani negara. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang pelaksanaannya di lapangan. Apakah makanan yang diberikan benar-benar bergizi? Apakah pembagiannya adil dan tepat sasaran? Jangan sampai ada pemborosan atau bahkan penyalahgunaan hal-hal seperti ini. Jadi, hal seperti ini yang membuat sebagian masyarakat masih ragu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa mungkin ada program lain yang lebih prioritas, seperti memperbaiki fasilitas sekolah, meningkatkan kualitas guru, atau membantu pendidikan secara langsung. Jadi, menurut mereka, dana yang ada seharusnya bisa dipertimbangkan lagi penggunaannya, teman-teman yang saya hormati.
Teman-teman yang saya hormati, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kedua pendapat ini sama-sama punya alasan yang masuk akal. Program MBG memang memiliki tujuan yang baik yang baik, yaitu meningkatkan gizi dan tetapi di sisi lain pelaksanaannya memang tidak mudah dan harus benar-benar direncanakan dengan matang. Jadi, menurut saya pribadi yang terpenting bukan hanya apakah program ini ada atau tidaknya, tetapi bagaimana program ini dijalankan. Jika dilakukan dengan serius, diawasi dengan baik, dan melibatkan banyak pihak, tentu manfaatnya bisa sangat besar. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan masalah baru. Sebagai pelajar, kita juga punya peran. Kita harus belajar untuk melihat suatu kebijakan dari berbagai sudut pandang, tidak langsung menilai baik atau buruk. Dengan begitu, kita bisa menjadi generasi yang lebih kritis, bijak, dan peduli terhadap keadaan sekitar. Akhir kata, saya berharap agar program makan bergizi gratis ini jika benar-benar dijalankan bisa tepat sasaran, bermanfaat, dan membawa dampak positif bagi masa depan bangsa Indonesia. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.